Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Askaleto, Ask and Learn Islam Together. Untuk edisi yang pertama tentunya. Di sini saya Hanif Prasetyo yang akan menemani teman-teman semua dalam podcast Askaleto perdana ini. Yap, buat teman-teman semuanya nih yang masih pada belum tahu apa sih Askaleto. Nah, Mimin kasih tahu penjelasannya nih. Askaleto adalah singkatan dari Ask and Learn Islam Together, di mana Askaleto itu kegiatan rutin bulanan dari Departemen Syiar berupa pembukaan kolom pertanyaan di Instagram Story setiap hari Selasa pekan pertama. Nah, nanti jawaban dari pertanyaan teman-teman akan dijadikan dalam bentuk podcast seperti ini yang akan diunggah pada hari Selasa di pekan ketiga di official account UKI Fikes Universitas Jenderal Sudirman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tanya tentang Islam, apa aja sih yang jadi pertanyaan atau kata anak zaman sekarang tuh kekepoan. Nah, teman-teman bisa dicurahkan di sini. Jawaban dari pertanyaan teman-teman nanti bukan hanya sekedar jawaban asal ya, tanpa arah, tapi juga jawaban tersebut nantinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Untuk tiap sesi dari podcast yang akan kita unggah, nanti pasti disertakan asal atau sumber jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi. Untuk podcast kali ini teman-teman, pertanyaan dari teman-teman akan dijawab langsung oleh Ustadz Jauhar Nurudin, LCMH, yang biasa disapa dengan Ustadz Jauhar. Nah, beliau ini adalah salah satu lulusan S1 dari Lipia Jakarta, jurusan Hukum Islam, dan kemudian beliau melanjutkan studi S2-nya di Universitas Islam Indonesia dengan jurusan Hukum Islam juga, gitu. Baik teman-teman, di sini sudah terdapat 4 pertanyaan yang masuk. Mungkin langsung saja ya kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ialah, apakah hukumnya mencintai seseorang dalam Islam, misal ketika memandangi dan mengagumi? Baik, langsung saja untuk pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Ustadz Johar. Saya persilakan Ustadz untuk langsung menjawab. Oke, bismillah. Pertanyaan yang pertama, apakah hukumnya mencintai seseorang di dalam Islam? Misal, ketika memandangi dan mengagumi. Dalam konsep Islam yang paling dasar itu tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Cinta adalah fitrah manusia. Terus hukum mencintai seseorang itu gimana? Hukum mencintai seseorang itu sah-sah saja, karena misalnya kalau udah menikah pun mencintai istri atau suami pasangannya, yaitu harus dilakukan agar terjadi kehidupan keluarga yang harmonis gitu. Kalau misalnya belum menikah, jatuh cinta itu bisa terjadi, sangat bisa sekali, dan itu boleh dalam Islam, boleh, selama jatuh cinta itu hanya dipendam pada diri sendiri dan tidak diungkapkan, tidak diumbar-umbar, dan menimbulkan efek pada orang lain, sehingga orang lain atau yang menjadi objek dia cinta menjadi baper. Itu akan jadi masalah yang lain. Terima kasih Ustadz atas jawaban untuk pertanyaan pertamanya. Setuju banget nih, karena sebenarnya saling mencintai itu adalah fitrah yang Allah berikan kepada manusia ya. Jadi itu tidak bertentangan sama sekali dalam Islam begitu teman-teman. Tapi alangkah lebih baik jikalau teman-teman di sini kalau mencintai mencintai dalam diam kayak gitu biar lebih aman kayak gitu teman-teman. Oke, kita move on lanjut ke pertanyaan kedua. Udah ada pertanyaannya, yaitu bagaimana hukumnya bila seorang wanita berpuasa Ramadan full namun dalam kesehariannya dia tidak menutup aurat? Mungkin saya persilakan Ustadz untuk langsung menjawab pertanyaan tersebut. Oke, jadi perlu diketahui di sini syariat Islam itu sangat luas sekali. Ada yang namanya puasa Ramadan, ada yang namanya menutup aurat. Ini pasti untuk wanita ya, bila wanita berpuasa Ramadan full. Nah, untuk berpuasa Ramadan tentu ini adalah sebuah ibadah yang memiliki waktu khusus yang hanya dilakukan 1 bulan dalam 1 tahun.
yaitu pada bulan Ramadan. Wajib bagi setiap muslim atau muslimah yang balik berakal untuk melaksanakan ibadah puasa, kecuali bagi orang-orang tertentu yang nggak bisa melaksanakannya, seperti ketika haid, nifas, ya, atau ada uzur kayak sakit gitu, atau safar dan lain sebagainya yang memungkinkan dia tidak bisa berpuasa. Tapi jika uzur-uzur itu nggak ada, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa. Nah, ini adalah kewajiban pada satu bulan khusus di bulan Ramadan. Yang kedua juga ada ibadah yang memang kewajibannya itu berlangsung secara terus-menerus, yang tidak ada kekhususan pada bulan apa, pada waktu kapan gitu. Ya, salah satu contohnya adalah kewajiban menutup aurat bagi perempuan. Jadi kalau misalnya seorang perempuan itu menutup aurat, tidak menutup aurat pada bulan Ramadan, insya Allah puasanya sah-sah saja. Tapi dosanya dia untuk tidak menutup aurat tetap ada gitu. Terima kasih Ustadz atas jawaban keduanya. Sangat Masya Allah banget nih, sangat membantu buat akhwat-akhwat mungkin ya, yang merasakan hal-hal yang sama di luar sana. Mungkin yang perlu digarisbawahi di sini, seperti yang kita tahu, berpuasa di bulan Ramadan dan menutup aurat itu adalah dua kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Islam ya teman-teman. Jadi alangkah lebih baik nih jikalau teman-teman sudah puasanya full, alangkah lebih baik lagi jikalau teman-teman juga menutup auratnya, itu pahalanya bakal double nih teman-teman, jadi nggak bakal rugi ya. Oke, kita next ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya yaitu kayak gini Ustadz. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus hubungan tanpa status HTS ya tuh Ustadz. Tidak berpacaran tapi punya perasaan kayak gitu. Lah, lalu bagaimana hukumnya apabila ada ikhwan dan akhwat yang saling menunggu karena ada komitmen di antara keduanya? Pertanyaan yang sangat relate banget ya sama kehidupan remaja sekarang ini. Mungkin saya langsung persilakan saja kepada Ustadz Johar untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, tentu saja kalau kita to the point ya, dalam Islam sendiri, ya kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, mencintai itu sah-sah saja, asalkan percintaan yang mereka rasa itu tidak diungkapkan, apalagi dijadikan permainan hati antara lawan jenis gitu. Kemudian pada pertanyaan sekarang, mereka gimana kalau mereka berkomitmen untuk menunggu satu sama lain? Dalam Islam, komitmen seperti ini tuh kayak nggak dibenarkan, soalnya jatuhnya nanti akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Insya Allah akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Kenapa seperti itu? Karena adanya komitmen ini, kalau kita tarik pada pengertian komitmen sendiri, komitmen itu lebih ke janji yang lebih kuat gitu ya, yang mana bisa dipertanggungjawabkan. Tapi itu fake atau palsu. Ini komitmen kalau dalam konteks hubungan, bukan konteks yang lain. Kalau komitmen dalam hal pekerjaan itu kan komitmennya bisa dipertanggungjawabkan karena adanya SPK, surat perjanjian kontrak. Tapi dalam hal ini, dalam hal hubungan antara laki-laki perempuan tidak seperti itu, karena tidak ada SPK tadi, surat perjanjian kontrak, dan tidak ada orang lain yang terlibat dalam hal hubungan ini. Komitmen yang ada itu hanya sebatas si A dan si B aja, dan itu dalam syariah pun nggak ada gitu. Kalaupun misalnya salah satu dari pelaku komitmen itu melanggar komitmen, ya itu nggak ada hukum pidananya, paling dia sama dengan lari dari tanggung jawab aja, jatuhnya itu hukuman moral atau akhlaknya yang buruk gitu, dan nggak bisa dituntut juga. Tentu komitmen seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah percuma karena bisa menjerumuskan kepada madarat atau bahaya yang lebih. Misalnya gini, katakanlah Fulan sama Fulanah itu udah melaksanakan komitmen, mereka udah sepakat untuk menunggu, mereka akan sampai sampai fase pernikahan gitu, mereka udah sepakat. Tapi ya
kita hidup di dunia nggak sendirian kan, ada setan-setan gitu yang juga akan mengganggu manusia dengan komitmen itu. Misalnya cobalah dekati dia, cari tahu dia lebih dalam lagi gitu. Akhirnya pada fase-fase yang mengerikan itu bisa terjadi mungkin dengan alasan kan aku akan tanggung jawab, kan aku akan menjadikan dia jodohku gitu. Nggak ada yang mengikat itu, tidak ada yang tahu di masa depan jodohnya sama siapa. Apakah banyak orang komitmen yang putus? Banyak banget. Apalagi ketika ya udah kita komitmen kita akan bisa bersama di masa depan, kemudian kita jalanin aja dulu, itu semakin nggak jelas, udah nggak jelas banget. Maka nggak usah HTS, nggak usah berkomitmen, datang kepada orang tua perempuan pada saat yang tepat, pada saat yang pas, dengan mental yang pas juga. Semoga dimudahkan. Masya Allah, indah sekali jawaban dari Ustadz. Mungkin di sini para ikhwan mendapatkan sedikit pencerahan ya begitu. Mungkin teman-teman ikhwan di sini bisa mulai sekarang persiapkan mental teman-teman ya. Karena kalau kalian udah apa namanya, udah yakin kalau dia itu juara kita, alangkah lebih baik kita menghindari hubungan tanpa status kayak gitu ya, karena dapat menimbulkan syahwat gitu takutnya. Alangkah lebih baik jadi teman-teman tuh langsung nembung ya bahasa Jawanya kalau di Banyumas mah. Terus kita datang nih ke kedua orang tua yang teman-teman udah yakin dia itu jodoh kita dan sampaikanlah maksud dan tujuan teman-teman. Begitu lebih baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaannya yaitu saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Nah, misalnya ada seseorang yang sedang mengejar target untuk menambah berat badannya begitu, sehingga dia memilih untuk tidak berpuasa di bulan ini dan mengganti di bulan lain. Apakah perbuatan tersebut diperbolehkan? Mungkin langsung saja saya persilakan Ustadz untuk bisa menjawab. Puasa, satu hari berpuasa di bulan Ramadan itu tidak akan bisa diganti pada bulan-bulan yang lain kalau kita ngomongin masalah pahalanya ya. Jadi pahala berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa ini, sangat besar sekali. Bahkan kalau misalnya satu hari ini diganti dengan 1 tahun berpuasa di 11 bulan berpuasa di luar Ramadan, itu pahalanya akan berbeda, tentu sangat berbeda. Bagi seorang muslim mengedepankan kehidupan duniawi, apalagi ini mengesampingkan kewajiban dia untuk berpuasa Ramadan demi diet, bukan diet, demi mengejar berat badan, enggak banget. Enggak seperti itu konsepnya. Kan masih ada 11 bulan lainnya, yang mana dia ketika bulan Syawal mungkin enggak ada puasa wajib di situ, dia bisa melakukan kejar target. Apakah kewajiban kita bisa ditunda semudah itu gara-gara urusan duniawi? Jawabannya enggak. Ya seperti kalau misalnya ada rapat, kemudian di setengah-tengah rapat azan waktu sholat, ya harusnya sholat dulu, bukan rapat dilanjutin sampai bablas sholat, bahkan bisa bablas 3 waktu sholat. Nah itu naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mendahulukan perkara duniawi atas perkara ukhrawi atau akhirat. Kurang lebih seperti itu. Nah, setuju banget nih sama yang tadi disampaikan oleh Ustadz Johar ya. Buat teman-teman di sini yang punya program yang sama, mungkin untuk menambah berat badan kah, atau menurunkan berat badan kah, eh, untuk menurunkan berat badan, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat ya. Tapi untuk program menambah berat badan mungkin di sini yang teman-teman permasalahkan ya. Kita bisa gunakan 11 bulan di luar bulan Ramadan ya teman-teman untuk melakukan program tersebut. Karena apa? Karena pahala puasa di bulan Ramadan itu tidak bisa digantikan di bulan lain. Karena bulan Ramadan itu spesial banget nih teman-teman. Terjadi 1 bulan dalam setahun. Tok itu cuma ada 1 di tahun tersebut. Nah jadi
ada kekhawatiran nih buat teman-teman, kan kita nggak tahu tuh ke depannya tahun depan kita masih bisa ikutin bulan Ramadan atau enggak. Itu kan sayang banget kalau kita tinggalkan kayak gitu. Mungkin itu teman-teman jawaban dari Ustadz Johar untuk edisi podcast episode sore hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke penutupan, saya persilakan Ustadz untuk memberikan sedikit kalimat penutup untuk mengakhiri episode podcast sore hari ini. Saya persilakan Ustadz. Semoga jawaban-jawaban yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat lebih banyak. Semoga hidayah selalu menyertai kita semua, sehingga kita bisa selalu bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan lebih mencintai Islam. Islam itu agama yang indah, agama yang baik, agama yang santai banget, yang mengurusi segala keperluan umat. Dan tentu saja kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama, bukan pemahaman medsos, pemahaman diri sendiri, atau pemahaman dari teman-teman yang belum capable untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi pesan penutup dari Ustadz Johar ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Johar tadi bisa menghilangkan ketidaktahuan, tentu juga menambah wawasan, dan menambah keimanan kita serta kecintaan kita terhadap dinul Islam. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih juga Mimin sampaikan nih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast Askaleto bulan ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih terbesit dari teman-teman, yang masih belum bisa tersalurkan, yang masih belum bisa mendapatkan jawabannya, bisa banget nih untuk ajuin pertanyaan teman-teman di Askaleto bulan selanjutnya. Baik, sampai jumpa di episode bulan selanjutnya teman-teman. Stay poor and stay foolish. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman.